Sebentar, saya mau pergi dulu. Mohon maaf, bahasanya jadi aneh. Pertanyaan basic saya. Apakah hal-hal seperti itu diatur dalam Islam? Kayaknya enggak deh. Saya nggak tahu ini ya. Anda harus lihat podcast sebelumnya berarti. Belum nonton. Iya. Kamu belum nonton. Saya kena Kamu serang. belum nonton. Aduh, ini bahas 96. Saya kan cuman wah, namanya Pak siapa tadi? Saya belum nonton ini Gus, pembahasan yang sebelumnya. Mas Suhar 9696, nama Anda membawa topik baru, yaitu 96, teknik 96. Kita bahas gak sih Gus, enaknya? Itu terserah hostnya sih. Terserah hostnya. Saya ready dengan pertanyaan apa aja. Kalau saya nggak bisa, Tapi saya saya nggak tertarik, bisa. kenapa Gus ngomong tadi kayak gitu? Apa? Ya 96 tadi. Karena itu naluri dasar manusia kan. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Kan biasa posisi. Anda semakin liar. Susah menjelaskan. Anda semakin liar. Hati-hati karir Anda dipertaruhkan. Karena bisa sebagai host Netizen juga. maha benar sekarang. Dan benar sekali. Tapi sebentar. 96 ini saya mau bahas terakhir aja. Saya mau masuk ke pertanyaan. Ini kita jadi kontennya isinya bahas pertanyaannya udah lama, Pak. Jangan dulu. Next topic aja, next topic. Iya, next topic. Jadi kalau ngobrolin soal agama ini memang ya itulah ada perspektif yang memang punya istilahnya belum tentu yang buruk itu baik, belum tentu yang baik itu buruk. Kan gitu ya Gus ya? Atau gimana? Belum tentu yang nampak buruk itu yang adalah nampak buruk itu adalah baik, yang belum tentu yang nampak baik Bro. adalah buruk. Berarti yang Ya, oke, at least itulah. Iyalah ya. Jadi tidak semua yang nampak itu adalah Ya, lawan kata. Iya, Bener iya. ya. Jadi kalau sedulur Jatim di rumah, berperilakulah kita sebisa mungkin di jalan yang lurus. Seperti yang disampaikan Gus Mamat tadi. Buat dosa dikit-dikit boleh, tapi syarat dan ketentuan ditanggung sendiri. Gitu kan, Gus? Tapi emang ada dosa ditanggung sama orang lain? Ada nggak sih, Gus? Dosa ditanggung orang lain? Mau dijawab sekarang? Ada atau enggak gitu aja Gus? Ada Ada atau enggak? Udah jawab simpel aja, Gus. Enggak ada, atau enggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ada. Oh, tapi saya pernah ingat katanya kalau misalnya nih saya ayah, anak saya cewek, kalau dia bikin dosa saya yang nanggung, Gus. Bukan nanggung, dalam arti dia ikut bertanggung jawab atas dosa itu. Jadi ada sebuah hadis bilang man sanna sunnatan sayyi'atan falahu kiflum minha. Barang siapa yang melakukan sebuah perilaku buruk, maka dia juga akan ikut menanggung dosa itu. Artinya menanggung itu adalah yang melakukan dapat dosa, yang menjadi inspirasi dapat dosa. Ayah, seorang laki-laki itu bertanggung jawab atas 4 orang. Istrinya, anak perempuannya, ibunya, dan adik atau saudara perempuannya. Ketika 4 orang ini melakukan dosa dan dia tidak melakukan proses pengingatan, maka si 4 orang ini dapat dosa dan dia juga dapat dosa. Oh, berarti tetap nanggung, Pak, tetap nanggung. Tapi tapi si si yang tidak melakukan, misal saya sebagai ayahnya, saya juga tetap dapat berarti. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Oh, ya. Berarti gini ya, kalau sedulur Jatim di rumah, semoga kita juga nggak banyak-banyak amat dosanya, tapi kalau banyak ya segeralah bertobat, apalagi ini bulan Ramadan, kesempatan kita Salat taubat. Salat taubat. 2 rakaat ya Gus, bener ya? 2 rakaat ya Gus ya? Salat taubat ya? Ya itu prosesi awal. Saya nggak pernah salat taubat soalnya. Sebenarnya taubat itu lebih pada merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi. Apakah kalau mau bertobat nggak harus sholat taubat? Nggak Gus? harus dong. Iya, soalnya itu sunnah ya. Iya, Sunnah. Itu lebih kayak kita mau makan nih, baiknya ada nasi gitu, tapi ya tidak dengan nasi pun oke kan. Jadi sekarang gini, pikir aja Pak, yang mau tobat aja belum tentu paham agama langsung ngerti tobat kan ya. Paling enggak dia sudah menyesali. Iya. Intinya taubat itu adalah dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan dan dia punya keinginan kuat 100% di dalam dirinya, dia berjanji tidak mengulangi lagi. Apakah kemudian ketika dia sudah bertaubat dan taubatnya oke, sesuai syarat tadi, dan kemudian dia melakukan lagi, apakah yang lama itu akan dihitung kembali dosanya? Enggak dong. Oh, udah hangus. Yang jadi masalah itu adalah lebih pada apakah Anda mencapai titik 100% dalam pertobatan itu. Udah full nggak? Iya, nggak istiqomah berarti dong. Iya. Nah, itu masalah lain lagi. Kalau ngomongin soal penyesalan nih Gus. Nah, ini ada satu pertanyaan yang saya ambil dari komen juga. Ini lucu. Dari netizen juga. Netizen yang maha benar kita ini. Ini dia merasa menyesal, tapi menyesalnya bukan ke tindakan atau ke
ke orang lain, tapi dia merasa menyesal akan adanya cinta, Gus. Oke. Cinta dia menyesali. Nih pertanyaannya saya bacakan. Suka bahasan cinta. Saya suka pertanyaan soal cinta ini. Perempuan apa laki-laki? Ini kayaknya yang tanya Martini 123. Nih, Martini. Mbak Martini 123. Oh iya, bisa itu adalah Mbak Martini atau dia suka minum martini. Gus Bapak paham merek. Martini besok bayar ya. Jadi gini, Jul, lucu Jul, pertanyaannya Jul. Gus, dia merasa menyesal ini, Gus. Gus, saya mencintai seorang wanita. Oh, berarti cowok, Bro. Bukan cewek. Martini. Ya, saya mencintai seorang wanita. Cinta saya bertepuk sebelah tangan. Emang Anda yakin tuh cowok? Iya kan? Tapi ngomongnya wanita, Pak. Ya, kita lihat ya. anggap aja deh, anggap aja. Ya, anggap aja tuh cowok. Pikiran-pikiran liar ini bisa. Karena nggak ada foto profilnya juga itu. Iya, nggak ada foto profilnya. Sebentar, saya baca ya. Cinta saya bertepuk sebelah tangan. Oke. Terus dia merasa menyesali. Kenapa Tuhan mentakdirkan cinta? Wow. Kalau ini hanya bisa membuat saya sakit hati, Gus. Iya. Jadi kenapa Tuhan itu memberikan cinta, tapi kalau ujung-ujungnya bikin saya sakit hati? Apa Tuhan itu jahat sama saya? Itu pertanyaan dari Martini 123. Tuhan itu jahat. Wow. Tuhan udah jahat, Gus. Dia menjustifikasi Tuhan. Tapi Iya, jadi- boleh tanya Wah, nggak? gimana? Itu beneran orang lain atau Mas Andre yang menyamar jadi? Ya, sebenarnya kalau saya boleh jujur. Anda Nggak, jangan nggak, nggak, memberikan nggak, pertanyaan Sebenarnya orang. kalau boleh saya jujur itu akun fake. Enggak lah, saya nggak hobi jadi netizen pakai akun fake. Saya mah realitas aja, Pak. Tapi kalau ini benernya, tapi pertanyaan ini unik. Saya suka, Gus. Tapi istilahnya kayak dia menyesal. Kenapa ya Tuhan itu, Allah itu menciptakan cinta, tapi ujung-ujungnya saya sakit hati, Gus. Padahal sejarahnya, Gus ya, banyak yang sampai bunuh diri, banyak yang sampai menyayat-nyayat. Kalau udah urusan sama cinta, Gus, Oke. sampai gini-gini, Gus, Lebay. dicoret-coret. Itu mah lebay, Bos. Sampai udah nggak mau makan seminggu. Wah, udahlah banyak, Gus, kalau kasus cinta ini. Tapi kenapa Tuhan mentakdirkan cinta kalau ujung-ujungnya kita sakit hati? Saya tertarik mengkorelasikan dengan pertanyaan tadi nih, Ya. cinta Rasul nih. Gimana? Kalau tadi kita bilang cinta Rasul itu adalah satu kriteria utama untuk masuk surga, dan kita boleh dong mengambil cerita pada zaman Rasul dan kalau boleh saya bilang Romansa, Bu. Rasul itu pun dalam tanda kutip nih, Oh, tanda kutip ya, tanda kutip. dia juga pernah patah hati. Siapa yang Nabi nolak Rasul? Muhammad. Nabi Muhammad Tekan, ditolak. tekan. Wah, gila kali, Bos. Wanita siapa? Wanita mana yang membuat menolak Rasulullah Rasul itu? kita? Aduh. Jadi ada sebuah cerita Nabi itu punya dalam tanda kutip pernah melamar seorang gadis. Kalau nolak Panjul sih nggak apa-apa, Pak. Nggak dosa ya kalau ini. Saya nolak Panjul. Nabi Muhammad udah diangkat jadi. Ya, makanya saya Oh ceritain iya, dulu. Oh iya, ceritain ceritain dulu, ceritain, kelarin dulu biar kita tahu. Enggak, saya kok Iya, ya memang aneh sih. Kita Ternyata dengarkan. ada Kita wanita dengarkan. yang Kita nolak dengarkan. Nabi. Silakan, Silakan. waktu dan tempat dipersilakan. Saya penasaran. Masih kita jadi salah kesannya nanti lanjut. Jadi pada zaman Nabi masih muda sebelum menikah dengan Siti Khadijah. Itu udah dinobatkan sebagai nabi atau belum ya? Belum dong. Oh, belum. Oh ya, sorry. Belum. Ya. Karena Nabi itu Iya, saya dinobatkan tersesat sebagai waktu itu. nabi itu setelah menikah dengan Khadijah. Itulah Oh. kenapa ketika Nabi turun dari Jabal Rahman? eh, Jabal apa sih? Iya dari gunung itu. Oh, iya, dari iya, Gura saya Hiro, lupa, dari Gura Hiro. Iya, Gua Hiro. Itu kemudian Nabi diselimuti oleh Khadijah kan. Oh iya, saya tahu cerita itu ya. Oke. Jadi itu sebelum Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Dan Nabi itu pernah melamar seorang perempuan namanya Fahita. Sebelum Siti Khadijah tadi melamar seorang perempuan. Iya. Dan tahu jawabannya? Siapa tadi, Gus, yang melamar? Siapa namanya? Nabi Yang Perempuan melamar yang Nabi, maksudnya. perempuan yang melamar Nabi siapa tadi? Fahita. Fahito. Fahita itu lebih dikenal dengan Ummu Hani sih sebenarnya. Oke, terus ini. lanjut. Jadi dia melamar Heeh. dan kemudian apa jawabannya? Fahito? Menolak, bukan Fahita. Jadi dijawab oleh keluarganya pada saat itu. Kemudian sorry, Oh. Menolak. Keluarganya ya. Anda tahu tidak yang Anda tolak itu Bentar, Nabi. belum selesai ceritanya. Oh iya Gus ya. Lanjut. Saya terbawa emosi. Ya, lanjut tadi Gus. Saya Keluarganya terbawa emosi. menolak Rasulullah. Iya, sebentar. Ya, Jadi lanjut. kemudian ditolak kan. Tolak. Nah,
itu catatan pentingnya adalah oke, dia belum jadi nabi, tapi pada saat itu adalah tidak ada satupun orang Arab yang tidak mengakui Muhammad dalam integritasnya. Integritasnya beliau Dia ya. ada salah satu yang terbaik Iya. dalam kegantengannya. Iya lah kalau gantengnya. Nah, jadi kalau manusia ada paling yang sempurna. ada pertanyaan menarik nih dalam anak-anak pondok kan, Iya. ganteng mana sih Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad? Dan absolutely itu Iya. adalah ganteng Nabi Muhammad. Ya karena manusia paling sempurna. Iya, Oke, itu satu Terus, poin. lanjut. Oke. Tapi mungkin akan ada orang yang masih bilang, iya dong, itu kan Muhammad ketika belum menjadi nabi. Iya. Akhirnya waktu berlalu Ya. dan Fahitah ini, Ummahani ini kemudian bercerai dengan suaminya karena ada sebuah hal ya. Sebuah hal, oke. Dan kemudian Nabi datang kembali dan melamar kembali. Pada saat itu dia sudah menjadi nabi 2 kali, Bos. dan ini Sebelum sama Khadijah ini ya. sesudah. Oh, sesudah. Makanya saya bilang kan tadi sesudah menjadi nabi. Oh iya. Sudah menjadi nabi berarti sudah nikah sama Siti Khadijah. Oh, melamar kembali. Ya. Oke, terus? Dan kemudian karena waktu itu orang tuanya sudah meninggal, Mm-mm. Abi Thalib itu, maka kemudian Fahitah yang menjawab. Dan apa yang dijawab oleh Fahitah ringkasnya adalah tidak. Ditolak lagi. Tolak lagi. Dan ini langsung oleh Dan ini Fahitah. Muhammad ketika sudah jadi nabi, Nabi. sudah membawa Islam dan Fahitah menjadi pengikut Islam. Itu kayak saya kemudian ada santri dan kemudian saya senang dan kemudian dia nolak saya. Dan posisinya Fahitah ini janda ya, Gus. Dan posisinya ini Janda. janda dan ini nabi dong, ini pemimpinnya Iya. yang melamar gitu. Bro, kalau lu jadi cewek gimana, Bro? Dan nabi ngelamar. Ya, belum satu frekuensi mungkin. Belum ditakdirin sama Allah. Oke, Gus. Pertanyaan paling penting. Jodoh kan di tangan Allah, Iya bro. sih, jodoh tangan Allah. Tapi apa Oke. yang mendasari Fahitah menolak Ya, nabi itu. sampai Alasannya, dua Gus. kali? Jadi reasoningnya kalau aku bilang dalam tanda kutip memang belum jodoh. Meskipun reasoning yang dimunculkan pada saat itu adalah aku ingin berfokus pada anakku dan kalau aku berfokus pada anakku aku tidak bisa berfokus pada suamiku yang itu adalah kewajiban Allah itu untuk posisi meramah sudah suami punya dan anak seterusnya. juga ya. Intinya yang ingin aku sampaikan adalah begini, cinta itu tidak harus memiliki. Waduh, lagu lagi nih. Cinta tak harus Jadi memiliki. cinta itu tidak harus memiliki dan justru cinta terbaik itu adalah ketika kita mampu mencintai orang lain dalam jalan yang disyariatkan Tuhan dan kita tidak memilikinya. Karena setulus itu cinta yang ibu kita berikan pada kita. Saya mohon maaf, mungkin semua kodrat alam adalah anak tidak mempunyai cinta sebesar cinta ibu, cinta bapak kepada dia. Cinta ibu sepanjang masa, cinta anak sepanjang gala. Tidak mempunyai cinta sebesar, kalau tadi kita bilang ada orang mencintai Rasul nih, aku senang Iya. selawatan. Iya. Tapi let's say, bisa nggak dibayangkan misalnya, ini Nabi nih, sudah masuk surga nih, sudah masuk duluan nih ke surga terus Nabi, Saya nggak Otomatis. habis pikir, Pak. kemudian Nabi bilang, aku mau keluar dulu dari surga, aku mau jemput umatku. Ada Iya. nggak cinta seperti itu? Ada nggak cinta yang ketika kita mau meninggal, yang disebutkan bukan anak kita, bukan cucu kita, tapi adalah umatku dan umatku. Cinta yang tidak berbatas, dan cinta yang mungkin dia tahu tidak akan terbalaskan. Tetapi karena dia mencintai karena Allah, dan cinta karena Allah itu tidak perlu dasar, Iya tidak sih. perlu terjawab. Dan ya seperti itu Saya lah. jadi Merinding gua dengerin iya, kalau apa. ngomongin soal ibu ini berat, Gus. Apalagi ini baru pertama ini loh. iya. Saya dengerin apa kisah Nabi Muhammad yang Iya. dapat penolakan. Saya ini juga pertama kali saya Iya, baru demi dengerin. Allah, saya baru denger ini dari Jadi Gus Muhammad. Anda para jomblo yang udah pernah patah hati dan ditolak, jangan patah semangat. Panutan kita aja pernah. Nabi Muhammad ditolak, Pak. Itu nggak Saya ada yang habis meragukan semua kualitas yang beliau miliki. Iya, Pak. Itu berasa kalau udah Brad Pitt mau ngelamar cewek, tapi itu cewek nolak loh. Brad Pitt kurang tampan apa lagi? Jauh bro, Brad Jauh. Pitt sama Nabi Iya. Muhammad jauh. Saya bukan bayangin Nabi Muhammad. Oh, iya, iya, Saya iya. ngibaratin zaman sekarang. Zaman lah. sekarang. Brad Pitt mah kurang ganteng apalagi. Tapi sih tadi masuk akal sih. Kalau Kenapa? kedenger apa ceritanya Faito tadi, dia ingin fokus ke anaknya. Kalau Iya aku sih. menikahi. Meskipun Nggak kita masih klasik bisa ya, menjawab maksudnya. ya, Alasan klasik. alasan-alasan itu, tapi Iya, iya. let's say kita bilang itu bukan takdir. Iya. Iya, iya. Ya, Dan- balik lagi jodoh di, iya. di tangan yang Iya. di atas. Jadi buat Mas siapa tadi namanya? Mas Andri. Martini. Mas Oh, Martini. Martini. 1, Oke. 2, 3. Jadi buat Mas Martini yang ada di rumah dimanapun Anda berada,
nggak ada masalah dengan itu. Iya, Itu iya, justru bisa menjadi jalan Anda untuk dikasihi Tuhan ketika Anda bisa mengikhlaskannya, tetap mencintainya di jalan Allah tanpa Anda harus memilikinya. Jadikan itu sebagai pemicu Anda untuk berbuat baik, motivasi Anda. Dan insya Allah. Tapi Gus, saya ada satu pertanyaan lagi. Apalagi Jul, kasih dah. Apalagi Jul, Jangan ajar. dipancing gitu, Woi. Bos. Tadi kan saya Gus Mama ini. kan Iya, iya. bilang cinta itu tidak harus memiliki ya. Ah ini panjang curhat dia Gus jatuhnya Bukan, nih. Gus. Cinta tak Kan ada yang harus ngomong, memiliki. Kan ada yang ngomong ngapain capek-capek mencintai orang? Ya mungkin karena apa ya? Saya juga bisa ngelak kayak gitu sih. Ya, kenapa? Pengalamanmu. Iya, Ayo, jujur aja cerita iya. sama gue, jangan ditutup. Karena saya juga pernah merasa capek mencintai perempuan. Wah, ini wah Karena bukan- panjang. Curhat-curhat nih. Iya. Gimana? Gus, Mencintai seseorang Gus, mama sesi curhat. yang notabene dia sudah jelas-jelas nggak bisa sama saya gitu. Oke. Tapi saya sampai sekarang tuh tetap Mencintai. gitu Gus. Nah, apakah tidak menjadi dosa pada saat nanti Heeh. dia sudah menjadi milik orang lain? Nah ini Itu Gus. judul yang Takutnya kemarin saya berarti. Takutnya Judul saya, yang kemarin ini. takutnya saya belum bisa move on. Aduh, mencintai istri orang lagi akhirnya. Takutnya seperti itu Gus. Apakah saya nanti dosa atau enggak sih Gus? Itu aja pertanyaan saya. Gus, Oke, Mas. sebentar. Dosa enggak sih? Mas Sebentar. Fajil nanti saya jawab. Iya, iya, iya. Oke. Sorry, sebelum saya jawab, saya mau bilang, berarti banyak penonton kita, Gus, Iya. yang suka cinta sama Enggak. orang yang Iya, sudah saya bisa paham. Jadi yang sudah- itu mungkin sudah terjawab di episode kemarin Iya, ya. iya, episode kemarin, udah bener. terjawab. Ah, Tapi tolonglah dikasihlah pencerahan teman saya nih Gus. Kasihan dia. Iya. Katanya udah lama banget dia dari zaman kuliahnya dia. Tapi sampai aku sekarang. melengkapi aja deh, biar ada Iya, tambahan nih iya, hari ini ya. ah. Jadi let's say cinta itu anugerah. Cinta Iya, itu iya. Allah given buat kita dan itu Iya. yang membuat kita berbeda dari makhluk yang lain. Ya. Kita menjadi sempurna justru karena cinta, dan Allah memberi garis besar dalam cinta itu dalam ketika Allah menyebutkan semua namanya yang 99 Asmaul Husna itu, dan Allah memberi garis besar pada sifat Rahman dan sifat Rahim, kasih dan sayang. Dari semua nama yang Allah miliki, Allah memberi penekanan itu dengan memberi nama itu ada di awal-awal setiap surat. Tapi kemudian adalah kita kita boleh mencintainya, tetapi ketika kita memilih untuk bertindak dengan cara yang salah, itu baru menjadi masalah. Tetapi ketika kita justru bertindak dengan cara yang benar, itu sempurna. Cinta pada seseorang karena Allah dengan cara yang benar, artinya cintanya itu menjadi cinta yang melengkapi cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya salah ini Gus. Karena saya Jadi nggak ada masalah sih Mas, itu anugerah, dan kalau kita let's say bilang begini, ada beberapa takdir yang kadang bagi kita itu tidak terbaik. Aku bisa bilang begini, Mas Martini di rumah ya. Jadi Martini dengerin. wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada takdir itu yang kadang kita benci, tapi kadang itu adalah yang terbaik buat kita. Tapi ada kadang takdir yang kita sangat harapkan, tetapi bisa jadi ketika kita berjodoh sama dia bukan jodoh yang terbaik buat kita. Maka landasan terbesarnya, saya pun sebenarnya pernah mencintai seseorang dan tidak kesampaian. Jarang-jarang Gus Mama ngaku loh. Kenapa tidak kesampaian? Karena pada saat itu saya tidak merasa, saya berhitung begini, aku pacaran, dapat apa? Dapat, kalau ciuman dosa, surat-suratan sayang-sayangan aja capek. Apalagi 69. Terus masih gitu keluar duit lagi. Secara hitungan rugi dong gitu. Nah, tapi kemudian kalau pada ketika kita mencintai orang dan tidak kesampaian, selama kita kemudian mengimani itu adalah Allah sayang pada kita, ini alamadun abdi gitu. Ketika kita menyangka pada sebuah takdir Allah itu adalah takdir terbaik buat kita, dan Allah berjanji Allah akan menjadikan itu adalah takdir terbaik buat kita. Sebaliknya, ketika kita menyangka bahwasanya takdir Allah yang Allah berikan itu adalah takdir yang buruk buat kita, maka Allah akan menyesuaikan dirinya sesuai persangkaan kita, takdir itu akan menjadi takdir yang buruk buat kita. Tetap
keep calm, tetap husnudzon pada Allah, Iya. tetap menganggap Iya, takdir yang terbaik itu adalah takdir yang Allah berikan. Iya. Itu cinta yang dari Allah setulus-tulusnya untuk makhluknya. Iya. Dan itu buktinya udah banyak banget sih. Berarti Kesehatan yang mencintai kita orang ambil. karena Allah itu bagus ya, Gus. Bagus banget. Cintai aku. Tapi kan kebanyakan kita Karena mencintai cewek Allah. ini ya karena ya, Anda tahu Anda paham lah ya. jawabannya. Kamu jangan memancing saya gila lagi ya. Jadi, karena kebanyakan kalau remaja zaman sekarang itu jadinya ini Gus, bucin, iya. Mm-mm. budak cinta gitu kayak apa ya nggak bisa bisa nggak sih kita itu sebagai Iya, manusia Jul. kita memilih cinta kepada siapa? Nggak bisa. Nggak bisa Gus. Nggak bisa. Jangankan Anda, Panjul. Nabi pun, apalagi cuma Panjul. Iya. Apalagi cuma Mama. Siapa gitu. lu, Jul? Nggak, maksudnya saya kan biar bisa gampang gitu. Iya, Jul. Bisa Karena move on. Gini, Jul ya. Kalau kesimpulan Jadi kalau Eh. kita memang ditakdirkan bersatu dengan dia, Iya. kita yakin itu takdir terbaik yang Allah berikan. Maka Allah akan menjadikan dia yang terbaik. Iya Tapi sih. ketika kita meyakini, kita tidak tersampaikan cintanya pada dia, dan kemudian dia menjadi jodoh orang lain, ya biarkan itu menjadi takdir terbaik juga bagi kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. that's the point. Ya, Jadi ya. kalau kesimpulan yang saya ambil adalah ternyata penonton kita banyak yang masih berurusan dengan cinta yang rumit, Gus. Yang Ini kalau sama- ngomongin cinta nih sebenarnya panjang loh. sama Ini saya bisa satu sesi sendiri curhat sama Gus Mama ini. sama istri orang, sama yang ditolak sebelah tangan, sama yang aduh ya udahlah. Jadi kalau saya berpikirnya apa ya, cinta ini memang ada dalam hidup kita, itu menghiasi hidup kita, tapi terkadang bisa menjadi pedang yang membunuh kita. Iya, Ketika pedang kita bermata tidak dua. bijak menyikapinya. Tapi ketika kita bijak itu jadi booster luar biasa, Mas. Tadi, Gus, Iya sih. ini Buat ada luar pertanyaan biasa. lagi nih Gus. Apa? Jodoh itu apakah cuma satu ya? Maksudnya gini, ini saya menikah dengan perempuan gitu ya. Berarti ini apakah sudah bisa dikatakan oh ini jodoh saya ini? Karena banyak kasus ternyata bukan jodoh saya. Saya Jadi tahu akhirnya arahnya kemana. Akhirnya Saya mohon maaf tahu ini, arahnya kemana. teman-teman bukan ke arah sana ya. Banyak perceraian gitu Gus. Habis itu nikah lagi. Nikah lagi gitu. Apakah ini Cerai. yang kedua ini apakah itu jodoh saya dari Tuhan gitu maksudnya? Jadi jodohnya yang bener yang mana ya, Pak ya? Iya, jodoh ini sebenarnya yang mana gitu. Pertanyaan. Akhirnya lama-lama karena pikirannya ini Tuhan ini apa mempermainkan saya atau gimana? Jadi ya jodoh Allah, itu gitu. adalah linearitas antara kehidupan duniawi ini dengan dunia akhirat kita. Mana yang menjadi jodoh kita itu adalah dia yang menemani kita di saat akhir kehidupan kita. Dan maka semua proses sebelum itu tidak dinamakan sebagai jodoh yang sejati. Oh, berarti yang terakhir. Ikhtiar tetap jalan terus ini berarti. Iya. Jadi jodoh yang terakhir. Sama gini Mas, aku kasih logika nih ya. Mas Panjul senang mana? Punya sepeda motor Beat, lalu Kawasaki KZ tahun berapa, Iya, lalu Bravo, lalu satu lagi mungkin Binter lah atau Iya. mungkin Shogun gitu Ya, kan. so good. Atau Mas Panjul 4 ini nggak usah tapi dikasih Ducati 1 gitu. Ducati satu sih. Oke. Kalau saya Triumph, Gus. Walaupun 4 ini digabungin harganya ya kalah sama Iya, Ducati kalah sama soalnya. Iya. Itu- Dan kita tidak mencari kuantitas kan, kita mencari kualitas. Kualitas. sebenarnya. Berarti carilah yang berkualitas, Pak. Cari Tapi kan berkualitas nggak ada itu salahnya. bukan berarti yang terbaik. Karena yang terbaik karena di dalam Islam itu kita tidak diminta mencari yang terbaik, kita diminta mencari yang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang saling mengisi, saling melengkapi, saling menjadikan kita sempurna. Faqad Ya. istakmala nisfadini. Ya, itu. Kayaknya memang diomong Yang Gus saling Mama, melengkapi iya, ya. di ngomong Gus Mama gampang ya, tapi kenyataannya sebegitulah. Cinta selalu rumit dengan masalah-masalahnya. Panjang. Oke, ya jadi gitu. Kalau kita ngebahas cinta ini memang nggak ada kelarnya buat sedulur Jatim di rumah. Saya rasa, Bro, ada sesi lagi nggak besok-besok? bro, gini bro, Panjul. Episode selanjutnya tentang khusus ngomongin cinta. Saya ngajak Panjul ini setidaknya karena tadi itu makanan saya nggak habis. Ternyata dihabisin sama Gus Mama juga sekarang ini.
Jadi teman-teman, apapun masalahnya silakan sampaikan di komen. Iya. Kalau itu menarik dan kemudian unik dan kemudian relevan dengan kehidupan kita, Iya. maka insya Allah akan kita bahas di sini. Iya, jadi buat Sedulur Jatim, buat subscriber Sedulur Jatim semua, penduduk YouTube, semua kalian yang lagi nonton nonton YouTube ini, komen aja, tanya aja apa aja di kolom komentar yang sekiranya nanti Gus Mama bisa menjawab akan kita jawab di video-video kita selanjutnya. Jadi saya rasa buat teman-teman Sedulur Jatim semuanya dari pembahasan kita tadi tentang yang tanya-tanya tadi itu udah cukup menjawab ya Gus ya. Cukup mewakili lah ya, walaupun kalau masih kurang ya nanti Ya tinggal komen lagi. tinggal komen lagi Atau DM. Atau DM langsung. Boleh Gus ini disebutin. Jadilah netizen yang bijak. Hati-hati Gus, musuh netizen ini Gus. Kalau netizen Bikin itu capek kadang- aja. Dan saya hanya menjawab di DM Iya. kalau di atau pesan direct ya. Iya. Kalau di komen saya nggak jawab. Oh, kalau di komen nggak akan dijawab, cuman nanti akan kita arahkan ke video-video selanjutnya. Kalau ke DM Ya, langsung ya. ke Instagramnya Gus Mama, apa Gus Instagramnya? Biar tahu nih. Saya lupa juga nanti. Waduh, lupa. Ya udah nantilah kita tulis di Karena dia bukan deskripsi admin aja. sebenarnya. Ya, tulis di deskripsi. Tulis di deskripsi. Nanti Ya, karena Gus betul. Mama ini nggak terlalu aktif ya di sosmed, jadi agak-agak lupa. Agak nggak tahu sosmed sih sebenarnya. Jujur Gus Mama dia nggak terlalu aktif di sosmed. Wah kalau Panjul mah aktif banget bos. Nggak apa-apa Gus, itu kelebihan biar bisa Jul, menghindar dari Jul, netizen yang tapi maha saya- benar itu. Jul, tapi saya tertarik. Kita bakal ngobrolin soal 69. Itu adalah ahlinya kamu. Saya bukan pakar bos, saya penikmat. Tapi kita akan buat teman-teman semuanya menunggu 69 di posisi video selanjutnya. Karena kalau di sekarang, wah itu nanti akan nyampur-nyampur. Jadi kita terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Thank you for watching. Saya dari sebenarnya hari ini cukup bahagia, cukup senang karena kedatangan teman-teman baru saya juga. Dari sini ada Gus Mama juga yang bakal nemenin kita selain di video-video ini kita bisa ngerti lah bagaimana proses dalam menjalani hidup walaupun kita penuh dosa, walaupun kita dengan kesalahan-kesalahan kita yang Yakin lalu banget, penuh dosa. kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi ke depannya. Bukan begitu Gus Amin. Mama ya. Amin. Semoga ya ini juga masih di bulan Ramadan, semoga puasa teman-teman lancar. Semoga kita semua mendapatkan berkah yang baik di bulan Amin. Ramadan ini. Dan see you in the next video. Saya Andre. Saya Mama. Saya Zulfa Panjul. Panjul. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.